Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 endapan mineral yang beranggotakan saya sendiri, Sukma Maulida, NIM 111200097, dan ada teman saya, Mayang Aulidia, NIM 111200029, dan Aura Nayadiva, NIM 111200114. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Ladolam Epithermal System, Lihir Island, Papua New Guinea. Yang pertama, pengertian epithermal. Endapan epithermal adalah sebagai salah satu endapan dari sistem hidrotermal yang terbentuk pada kedalaman dangkal pada busur vulkanik yang dekat dengan permukaan bumi. Sedangkan sistem hidrotermal sendiri didefinisikan sebagai sirkulasi fluida panas yang memiliki suhu 50 derajat sampai lebih dari 500 derajat Celcius. Endapan epithermal terbentuk pada kedalaman dangkal hingga 1000 meter di bawah permukaan dengan temperatur relatif rendah, yakni dari 50 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius, dengan tekanan tidak lebih dari 100 atm dari cairan meteorik dominan yang agak asin. Air meteorik adalah air yang berasal dari curah hujan. Contohnya seperti salju dan hujan. Selanjutnya ada klasifikasi endapan epithermal. Yang pertama yakni low sulfidation. Endapan epithermal sulfidasi rendah dicirikan oleh larutan hidrotermal yang bersifat netral dan mengisi celah-celah batuan. Tipe ini berasosiasi dengan alterasi kuarsa dan adularia, karbonat serisit pada lingkungan sulfur rendah, dan biasanya perbandingan perak dan emas relatif tinggi. Mineral biji dicirikan oleh terbentuknya elektrum, perak sulfida, garam sulfat, dan logam dasar sulfida. Batuan induk pada deposit logam mulia sulfidasi rendah adalah andesit, andesit alkali, dasit, riodasit atau riolit, dan secara genesa sistem epithermal sulfidasi rendah berasosiasi dengan vulkanisme riolitik. Tipe ini dikontrol oleh struktur-struktur pergeseran. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mayang. Gambar di samping merupakan model dari endapan emas sulfidasi rendah. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa endapan epithermal sulfidasi rendah berasosiasi dengan lingkungan vulkanik. Tempat pembentukannya relatif dekat permukaan serta larutan yang berperan dalam proses pembentukannya berasal dari campuran air magmatik dan air meteorit. Yang kedua, hexsulfidasi. Endapan epithermal hexsulfidasi dicirikan dengan host rock berupa batuan vulkanik bersifat asam hingga intermediate dengan kontrol struktur berupa sesar secara regional atau intrusi subvulkanik. Kedalaman formasi batuan sekitar 500 sampai 2000 meter dan temperatur 100 derajat Celcius sampai 320 derajat Celcius. Endapan epithermal hexsulfidasi terbentuk oleh sistem dari fluida hidrotermal yang berasal dari intrusi magmatik yang cukup dalam. Fluida ini bergerak secara vertikal dan horizontal, menembus rekahan-rekahan pada batuan dengan suhu yang relatif tinggi, sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius. Fluida ini didominasi oleh fluida magmatik dengan kandungan asidik yang tinggi, yaitu berupa HCl, SO2, dan H2S, menurut Kirachner 1992. Selanjutnya, endapan epithermal high sulfidation terbentuk dari reaksi batuan induk dengan fluida magma asam yang panas, yang menghasilkan suatu karakteristik zona alterasi atau ubahan yang akhirnya membentuk endapan AU-CU-AG. Sistem biji menunjukkan kontrol permeabilitas yang tergantung oleh faktor litologi, struktur, alterasi di batuan samping, mineralogi biji, dan kedalaman formasi. High sulfidation berhubungan dengan pH asam, timbul dari bercampurnya fluida yang mendekati pH asam dengan larutan sisa magma yang bersifat encer sebagai hasil dari diferensiasi magma. Di kedalaman yang dekat dengan tipe endapan porfiri dan dicirikan oleh jenis sulfur yang dioksida menjadi es. Selanjutnya, ladoman epithermal system di Lihir Island, Papua New Guinea. Endapan emas
Endapan emas lihir terbentuk selama 900 tahun terakhir di inti gunung berapi. Lewis dan telah terkait dengan magmatisme solsonitik yang kaya volatil. Silika tidak jenuh dan teroksidasi. Aktivitas hidrotermal awal di lihir menghasilkan domain yang dicirikan oleh mineralisasi emas yang lemah. Aktivitas hidrotermal awal di lihir menghasilkan domain yang dicirikan oleh mineral emas yang lemah. Biotit bergaya porfiri, anhidrit, pirit, feldspar, magnetit, batuan ubahan, vena, dan brexiter semen. Dengan batuan periferal diubah menjadi klorit, lihir memiliki banyak keistimewaan unik yang membuatnya tidak khas dari jebakan emas epithermal sulfidasi rendah. Mereka termasuk dominasi emas refraktori dalam pirit, kelimpahan dan penyebaran luas anhidrit, pengaturan geodinamik yang postkolisional dan back-ah, lingkungan pembentuk biji yang secara lokal transisi dari subaerial ke kapal selam dangkal dan zona biji yang aktif mengalami modifikasi panas bumi. Lihir memiliki banyak keistimewaan unik yang membuatnya tidak khas dari jebakan emas epithermal sulfidasi rendah. Mereka termasuk dominasi emas refraktori dalam pirit, kelimpahan dan penyebaran luas anhidrit, pengaturan geodinamik yang postkolisional dan back-ah, lingkungan pembentuk biji yang secara lokal, transisi dari subaerial ke kapal selam dangkal, dan zona biji yang aktif mengalami modifikasi panas bumi. Sumber daya bermutu tinggi di lihir tidak diragukan lagi menjadikan target eksfoliasi yang menarik. Berikut daftar pusaka dan beberapa acuan paper yang digunakan dalam membuat presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.